Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini rohnya dicurahkan atas kita, pencurahan Roh Kudus diberikan kepada kita, Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Dalam roh
rasakan Ramaya Siku Ramaya Siku ya Ramaya Ramaya Siku saat dimulainya turun atas kita katakan penghibur telah datang dalam mata Ramaya Siku Ramaya Siku Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau pada sore yang indah ini Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Di hari Pentakosta ini Tuhan Kau telah mencurahkan roh atas kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Urapi setiap hamba-hambamu yang melayani pada sore hari ini Tuhan. Kami akan mulai kebaktian ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dari permulaan pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin sekali lagi bilang kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dikatakan satukanlah kamu dengan Tuhan. Untuk kami bergandengan tangan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan kami semuanya.
Kuasa yang penuh, berkaryalah
Jemalah kami, jemalah sekali, ubahlah kami jadi Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkarya Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, jamalah sekali, ubahlah kami jadi Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus kami. Ubahlah kami Bapa ya Tuhan, bentuk setiap kami Tuhan, jadikan kami sesuai dengan kerinduan setiap kami supaya hidup kami boleh semakin diubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Kami sadar kami masih jauh dari sempurna, tapi kami izinkan kuasa Roh Kudus untuk bekerja, beracara dalam hidup kami, sehingga setahap demi setahap hidup kami diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih buat kesempatan sore ini, kami boleh datang di rumah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Mari urapi setiap kami Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang sungguh-sungguh haus, rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara ya. Shalom, puji Tuhan.
Hari ini kita boleh kembali memperingati Pentakosta atau Pantekosta, ya. 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Dan ketika Tuhan terangkat naik ke surga, maka Alkitab menyatakan 10 hari kemudian dicurahkanlah Roh Kudus. Pentakosta atau Pantekosta terjadi, ya. Jadi karena itu perenungan firman Tuhan pada hari ini judulnya adalah Roh Kudus mengubah hidup kita, ya. Sekali lagi, Roh Kudus mengubah hidup kita. Jadi pujian menjelang firman Tuhan dikatakan, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami, jadikan kami sama seperti Tuhan Yesus. Jadi tolok ukurnya, standarnya bukan manusia, so, ya, tapi tolok ukur standarnya adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sempurna, tidak ada kesalahan. Nah, Tuhan ingin supaya kita umat-umatnya juga berjalan menuju kepada kesempurnaan. Kalau ditanya sudah sempurna? Belum, tapi menuju. Semakin hari semakin menuju kepada kesempurnaan, ya. Kita akan buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di ayat yang keempat mulai sampai dengan ayat yang kelima. Kisah pasal pertama ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia, yaitu Tuhan Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, dengan para murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sekali lagi, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah janji Bapa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Dan ini Tuhan sampaikan menjelang saat Tuhan terangkat naik ke surga, ya. Kalau Bapak Ibu ingat di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada makna-makna di balik peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Salah satunya adalah makna penantian. Menanti, menunggu. Menunggu apa? Waktu itu para murid menunggu dua hal, ya. Yang pertama, menunggu Roh Kudus dicurahkan atas mereka, yang disebut dengan janji Bapa. Mereka tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Mereka suruh tetap berada di Yerusalem. Tunggu sampai janji Bapa, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Itu yang pertama, menanti Roh Kudus dicurahkan. Yang kedua, menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, yang menjemput umatnya. Dan sampai hari ini Tuhan belum datang kali yang kedua, ya, secara massal untuk menjemput umatnya masih belum. Kalau secara pribadi, lepas pribadi sudah, ya, teman-teman seiman kita, keluarga kita satu persatu sudah dipanggil pulang. Itu berarti kedatangan Tuhan sudah terjadi atas mereka pribadi, lepas pribadi. Tapi secara massal jemput umatnya belum, masih suruh nunggu, ya. Nah, kalau janji Bapa Roh Kudus dicurahkan itu digenapi, maka percayalah, janji kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua untuk menjemput umatnya secara massal juga pasti akan digenapi. Amin. Pasti, so. Karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, ya. Dikatakan, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kalau sampai hari ini Tuhan belum datang kali yang kedua menjemput umatnya, itu karena Tuhan rindu kesempatan untuk orang bertobat, kesempatan untuk orang datang kepada Tuhan Yesus itu masih terbuka. Harapannya supaya tidak ada yang binasa, itu kerinduan Tuhan, supaya semua boleh menggunakan kesempatan ini untuk bertobat, untuk percaya, untuk mendapat keselamatan dari Tuhan. Oke,
Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan atas para murid, maka terjadilah perubahan dalam kehidupan para murid. Salah satunya yang paling signifikan itu kelihatan pada diri Petrus. Ya, sudah tentu tahu Petrus ini adalah seorang murid yang cepat sekali berucap atau berkata. Ya, paling cepat dia berkomentar, dia ngomong sesuatu, ya dia paling cepat. Ketika Tuhan bilang nanti imanmu akan tergoncang. Ya, Tuhan ngomong begitu kepada murid-muridnya. Ya. Lalu Petrus berkata, Tuhan, sekalipun semua yang lain ini tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Wah, terlalu yakin, terlalu percaya akan kekuatan, kehebatan dirinya. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus benar-benar ditangkap, ya, dihadapkan ke mahkamah agama, lalu diadili, lalu diputuskan untuk disalibkan, justru Petruslah yang menyangkal Tuhan Yesus. Dan menyangkalnya bukan satu kali, sampai 3 kali. Aku tidak kenal. Siapa? Aku tidak kenal. Padahal itu gurunya, itu Tuhannya. Tapi karena ketakutan, menyangkal. Ya. Seorang penakut, seorang pengecut, itulah Petrus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, para murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus, termasuk Petrus, terjadi sebuah perubahan yang besar. Kalau Bapak Ibu ikuti kisah perjalanan para rasul, termasuk Petrus, wah, Petrus berubah secara signifikan. Tadinya seorang penakut, pengecut, omong besar, ya. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan atas Petrus, hidupnya berubah. Waktu Petrus memberitakan Injil, ya, Petrus berani memberitakan Injil dengan tegas, dengan penuh keberanian, sampai ditangkap. Dan waktu ditangkap karena Injil yang diberitakan, ya, Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wow, luar biasa. Di hadapan ini orang-orang yang mengadili Petrus karena memberitakan Injil, Petrus berkata, aku harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wah, luar biasa. Hidupnya diubahkan. Dan memang sejarah mencatat, Petrus ini salah satu rasul yang mati syahid. Ya, karena Injil yang diberitakan, dia mati dengan cara disalibkan juga, tapi dengan posisi yang terbalik. Kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Karena dia merasa dirinya tidak layak disalibkan sama seperti Tuhan Yesus, tidak layak. Ya, justru dia yang minta disalibkan terbalik. Seorang penakut, pengecut, diubah menjadi seorang yang luar biasa, penuh dengan keberanian. Mengapa? Karena Roh Kudus yang beracara atas hidupnya. Ya, jadi karena itulah judul perenungan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus mengubah hidup kita. Banyak orang berkata begini, kalau sudah wataknya, kalau sudah karakternya, tidak akan bisa berubah. Sudah sering ya dengar kata-kata seperti itu. Saya sering, ya, dari dulu saya sering dengar orang berkata, kalau sudah wataknya, kalau sudah sifatnya, kalau sudah karakternya, tidak akan bisa dirubah. Sampai kapanpun ya begitu. Secara manusia memang demikian. Watak, karakter, sifat seseorang itu sulit, bahkan tidak bisa diubah. Kadang berubah sebentar, balik lagi, ya. Berubahnya cuma sekejap, berubahnya cuma sesaat, balik lagi. Karena yaitu secara pikiran manusia memang watak, karakter, sifat seseorang sulit untuk diubah. Tetapi Roh Kudus mampu mengubah hidup kita. Ya, sekali lagi Roh Kudus mampu mengubah hidup kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Roh Kudus mengubah hidup kita. Melalui tahapan, melalui proses yang seperti apa sehingga Roh Kudus bisa mengubah hidup kita.
Hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara bisa diubah. Yang secara manusia sulit, secara manusia tidak mungkin, tidak akan bisa. Itu sudah wataknya, itu sudah karakternya, itu sudah sifatnya, itu secara manusia. Tapi sekali lagi, kalau Roh Kudus beracara, maka Roh Kudus bisa mengubah kehidupan manusia. Ya, sekarang kita lihat bagaimana proses Roh Kudus mengubah kehidupan manusia. Yang pertama, Roh Kudus mengubah hidup manusia diawali yang pertama dengan menyadarkan dari kesalahan. Menyadarkan kita, menyadarkan manusia dari kesalahannya, dari dosanya. Mari kita buka Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-8. Ini langkah step yang pertama, ya. Roh Kudus mengubah hidup manusia melalui yang pertama, disadarkan dari dosanya, dari kesalahannya. Yohanes 16 di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia di sini adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang pertama, Roh Kudus mengubah hidup seorang manusia diawali dari membuat manusia itu sadar kalau dirinya itu salah. Ada banyak orang sudah lakukan kesalahan tapi tidak sadar dirinya salah. Bahkan ketika dikasih tahu kamu salah, diberitahu kamu itu keliru, kamu sudah lakukan pelanggaran, tidak bisa terima. Malah sebaliknya, marah dan seterusnya. Karena dia tidak sadar dirinya itu salah. Tapi kalau seseorang mengizinkan Roh Kudus beracara dalam hidupnya, maka ketika Roh Kudus beracara dalam kehidupan seseorang, orang itu bisa sadar, iya ya, aku salah, aku keliru, aku sudah jatuh dalam dosa, aku sudah lakukan hal yang tidak benar, aku sudah lakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Sadar, ya. Nah, tentunya setelah sadar, ya ada keinginan untuk bertobat. Setelah sadar dirinya salah, punya kerinduan untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai sadar dirinya salah, tapi tidak kembali ke jalan yang benar. Wah, sayang. Seperti Yudas Iskariot, sadar dirinya salah, sudah menjual gurunya, tapi dia tidak kembali ke jalan yang benar. Dia ambil jalan pintas, bunuh diri. Bodoh, sobo. Nah, kita berkata orang yang bunuh diri itu adalah orang yang bodoh, karena mati sebelum waktunya, melawan kedaulatan Tuhan. Waktu kematian kita itu sepenuhnya adalah haknya Tuhan. Kalau sampai kita menentukan waktu kematian kita sendiri dengan membunuh diri kita, mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri, berarti kita menentukan waktu kita mati sendiri, berarti melawan kedaulatan Tuhan. Nah, tentu orang yang melawan kedaulatan Tuhan berarti pemberontak. Seorang pemberontak tentu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Ya, jadi kalau orang bunuh diri, itu adalah jalan tercepat menuju ke neraka. Saya berulang kali menekankan hal ini, ya, supaya jangan ada umat Tuhan yang bunuh diri. Saya teringat seumur hidup saya tidak pernah lupa, ada salah satu teman baik saya. Ini anak Tuhan, ya, dia terlibat hutang yang besar. Karena waktu itu dia ikut judi taruhannya apa? Waktu Mike Tyson melawan, saya lupa siapa ya, entah Holyfield, entah siapa. Ya, wah, dia pikir Mike Tyson pasti menang. Karena Mike Tyson pasti menang, dia bilang aku pegang Mike Tyson. Taruhannya sepeda motor, waktu itu tahun berapa ya, 80 sekian. Yaitu harga sepeda motor kurang lebih sekitar 3-4 juta. 3-4 juta waktu itu tidak sama dengan sekarang. 3-4 juta waktu itu nilainya besar sekali. Nah, teman saya ini orang sederhana.
berani taruhan megang Mike Tyson 3 atau 4 juta. Ternyata Mike Tyson-nya kalah. Mike Tyson kalah, teman saya ini bingung, so, mau bayar pakai apa? Lah orang tuanya cuma jualan bikin kue, so. Dia juga takut kalau dia ngomong sama orang tuanya stres. Bayar pakai apa ini? Tapi harus bayar, ditagih, so. Di skala kebingungan seperti itu, dia ngambil jalan pintas, bunuh diri. So. Kami semua teman sekelas terkejut, so, termasuk saya. Karena ini salah satu teman dekat. So. Waduh, waktu dengar berita itu saya terpukul, saya sampai nangis. So. Saya bilang, kamu kok goblok banget. Lakukan tindakan yang konyol. Mestinya sadar, bertobat. Ya sudah, kalau masuk penjara ya masuk penjara. Karena memang kamu salah. Tapi bertobat. Jangan bunuh diri, itu bodoh. Mati sebelum waktunya. Jalan tercepat menuju ke neraka. Sekali lagi, jalan tercepat menuju ke neraka. Jadi bunuh diri bukan menyelesaikan masalah, tapi bunuh diri justru membawa seseorang berada di dalam masalah sampai pada kekekalan. Goblok ini, aku benar-benar bodoh. Ngalami masalah di dunia sekian tahun aja kita sudah rasanya berat. Ini ngalami masalah sampai kekekalan, so. Selama-lamanya berada di neraka. Aduh, konyol dan bodoh. Ya oke, nah kita kembali. Jadi setelah sadar, bertobat. Petrus, dia sadar dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dia nangis, dia menyesal, dia bertobat. Ya, jadi Roh Kudus yang pertama menyadarkan, saya sudah salah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa sadar, kalau sudah lakukan kesalahan bisa sadar, itu karena karya Roh Kudus. Kalau hati manusia, pikiran manusia ini sulit untuk sadar, so. Sulit. Apalagi manusia akhir zaman ini ya, dikatakan salah satu cirinya itu, wah, tidak bisa mengekang diri, ya, garang, tidak tahu berterima kasih, berlagak tahu, dan selanjutnya itu kalau sudah baca di 2 Timotius pasal 3 gitu, ciri-ciri manusia akhir zaman. Tidak bisa sadar dirinya salah, itu tidak bisa, so. Dia selalu bilang, aku ini paling benar. Jadi kalau saudara ketemu orang yang bilang, aku ini paling benar, tidak pernah salah, yang lain semua selalu salah, lah ini orang tidak terima karya Roh Kudus. Karena kalau mau jujur, siapa manusia yang sempurna, so? Ada manusia yang sempurna? Tidak ada, so. Dalam Alkitab sendiri pun dikatakan yang sempurna dalam keadaan manusia itu cuma satu, Tuhan Yesus. Yang lain semua pernah lakukan kesalahan. Siapapun dia, Abraham, Musa, Daud, siapa saja, semua pernah salah. Tapi yang sempurna cuma satu, Tuhan Yesus. Dalam keadaan sebagai manusia pun Tuhan tetap sempurna. Ya. Jadi karena itu ini karya yang pertama, Roh Kudus menyadarkan kita dari kesalahan, sehingga kita jadi tahu, kita jadi sadar, saya salah, saya berdosa, saya mau kembali ke jalan Tuhan, saya mau bertobat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah Roh Kudus menyadarkan kita dari kesalahan, maka yang kedua, ya, supaya Roh Kudus mengubah hidup kita, hal yang kedua yang dilakukan Roh Kudus adalah memperbaharui kita. Memperbaharui kita. Orang yang hidup dalam dosa, pikirannya, hatinya, hidupnya itu cenderung dikuasai dosa. Kata-katanya, perbuatannya juga cenderung melakukan kesalahan. Ketika dia sadar, karena Roh Kudus berbicara, saya sudah salah, saya sudah berdosa, saya mau bertobat. Maka kalau dia izinkan Roh Kudus beracara lebih lanjut, yang kedua, Roh Kudus mulai mengerjakan pembaharuan. Roh Kudus mulai memulihkan. Kita lihat ayatnya. Titus pasal yang ketiga di ayat yang kelima. Ini hal yang kedua yang Roh Kudus kerjakan untuk mengubah hidup manusia. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu
Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penekanan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memperbaharui, pikirannya dibaharui, hatinya dibaharui, hidupnya dibaharui, sehingga kata-kata, perbuatan berubah, mulai berubah karena adanya pembaharuan, karena adanya pemulihan. Ya, ini yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama disadarkan akan dosa, kesalahan. Yang kedua, mulai dibaharui, dipulihkan. Ya. Yang ketiga, setelah dibaharui, dipulihkan, Roh Kudus beracara yang ketiga untuk mengubah kehidupan manusia. Yang ketiga, sekarang dituntun menuju kebenaran, dituntun berada di dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, itulah Roh Kudus. Sebutan lain dari Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Cukup sampai situ ya. Memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Yang ketiga, setelah kita dibuat sadar, kita sudah berdosa. Lalu yang kedua, mulai Roh Kudus membaharui, hati dibaharui, pikiran dibaharui, perkataan dibaharui, hidup dibaharui. Sekarang yang ketiga, dituntun kepada kebenaran, supaya tahu dan ngerti kebenaran. Orang yang tidak tahu kebenaran, orang yang tidak ngerti kebenaran, bagaimana mungkin bisa hidup dalam kebenaran? Tidak mungkin. Baru bisa hidup dalam kebenaran kalau tahu kebenaran dan mengerti kebenaran. Tentunya setelah tahu, mengerti, lalu mau melakukan. Tapi kalau tidak tahu kebenaran, tidak ngerti kebenaran, ya tidak bisa hidup dalam kebenaran. Tidak bisa, belum tidak tahu kebenaran, tidak ngerti kebenaran kok. Karena itu para orang tua penting untuk memberi nasihat kepada anak-anak. Ini contoh yang paling sederhana ya. Anak-anak itu kan pribadi manusia yang bertumbuh. Ketika dari kecil dia mulai bertumbuh, ya, batita, balita, kemudian mungkin remaja dan seterusnya. Anak-anak ini belum ngerti kebenaran, belum tahu. Orang tua ngajari, nah, kamu tidak boleh suka bohong ya. Kalau kamu mengalami sesuatu atau kalau kamu sudah lakukan sesuatu, meskipun itu salah, kamu mesti mengaku, kamu mesti jujur sama papi, sama mami. Tidak boleh bohong, tidak boleh bujuk, tidak boleh dusta. Sebab kalau bohong itu berarti anaknya iblis. Yohanes pasal 8 berkata, iblis adalah bapak pembohong. Kalau orang yang suka bohong, berarti anak dari bapak pembohong. Berarti anaknya iblis. Jangan, nak, kamu jangan sampai bohong. Kamu mesti jujur. Meskipun mungkin akibat kejujuranmu ada konsekuensi, ada risiko, tapi kamu harus jujur. Tidak boleh bohong. Nah, ini anak mesti diajari, Nah, ngajari tentang kejujuran ini berarti diajari tentang kebenaran. Kalau tidak diajari tentang kebenaran, tidak ngerti. Anak itu tidak tahu kalau hidup itu harus jujur, tidak ngerti. Hati manusia condongnya kepada yang jelek, yang jahat. Itu Alkitab berkata begitu. Kalau anak tidak dididik, saya berani pastikan, dia akan bertumbuh menjadi, seorang penjahat. Betul, Mengapa? Karena hati manusia condongnya kepada yang
jahat. Lah kalau hatinya condong pada yang jahat, hatinya punya kecenderungan kepada yang jahat, tidak dididik, tidak diajari, tidak dinasehati, tidak ditegur, tidak dimarahi, tidak diarahkan, maka saya berani pastikan dia akan menuju kepada kejahatan. Dan kelak dia akan jadi seorang penjahat kelas kakap. Ini benar, so. Ada banyak kisah yang saya dengar, penjahat-penjahat itu mereka dulu punya latar belakang waktu kecil tidak pernah diajari oleh orang tuanya. Ya, mungkin orang tuanya broken dan sebagainya, so dia tidak dapat nasihat yang benar, tidak dapat tuntunan yang benar, sehingga dia bertumbuh jadi seorang, yaitu seorang yang melakukan tindakan kriminal. Mengapa? Karena tidak ngerti kebenaran. Ya, ini contoh yang paling sederhana ya. Seperti halnya orang tua mengajarkan kebenaran kepada anak-anak supaya anak-anak bertumbuh dalam kebenaran. Demikianlah juga Tuhan mengajari kita kebenaran. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran supaya makin bertumbuh dalam kebenaran, makin ngerti. Oh, hidup benar yang Tuhan mau itu seperti ini. Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya belajar firman ini, kita makin ngerti. Oh, hidup benar itu seperti ini ya. Hidup benar itu seperti ini ya. Makin ngerti, makin bertumbuh. Ya ngertinya nggak langsung sekaligus semua, sudah langsung. Step by step, langkah demi langkah. Makin naik, makin ngerti, makin bertumbuh dalam kebenaran. Ya, oke. Jadi yang ketiga, Roh Kudus mengubah kehidupan seorang manusia dengan menuntun dalam kebenaran. Dibawa, dituntun, dibimbing, masuk lebih lagi ngerti tentang kebenaran. Oke. 4. Setelah dituntun dalam kebenaran, maka yang keempat, apa yang Roh Kudus lakukan untuk mengubah hidup manusia? Yang keempat, Roh Kudus menghibur dan menguatkan kita. Menghibur dan menguatkan kita. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Saya baca bagian awal aja untuk menyingkat waktu. Dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus bukan cuma membawa manusia ngerti kebenaran, tapi Roh Kudus juga berperan untuk menghibur. Dalam tantangan kesulitan yang kita hadapi, kadang kita ini bisa merasa sedih, kita bisa merasa susah, kita bisa merasa tertekan, begitu berat rasanya. Ya, saat itulah kalau Roh Kudus berbicara, Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus juga Alkitab berkata memberikan kekuatan. Efesus 3 ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya. Itulah Roh Kudus di dalam batin. Ada kata menguatkan dan meneguhkan. Kesulitan, tantangan kadang-kadang membuat iman seseorang itu bisa goyah. Ya, kesulitan, tantangan kadang-kadang bisa membuat iman seseorang itu menjadi kendor, menjadi trouble, karena ada sesuatu yang dihadapi. Nah, kalau Roh Kudus beracara, Roh Kudus bisa memberikan kekuatan, Roh Kudus bisa meneguhkan, sehingga walaupun ada tantangan kesulitan, bisa tetap kuat. Ada masalah, bisa tetap kuat. Ya, kita butuh penghiburan, kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Saudara ingat kisah Nabi Elia? Elia seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, dia bisa mengalahkan sekian ratus nabi-nabi Baal waktu dalam konteks menurunkan api dari langit. Tentunya bukan karena Elia hebat, tapi karena Tuhan yang beracara. Ketika Elia minta api turun dari langit, sekian ratus nabi Baal minta supaya api turun dari langit, tidak terjadi apa-apa. Sampai nabi Baal itu melukai, mencederai dirinya, tidak terjadi apa-apa. Tapi Elia cuma berdoa. Ketika Elia berdoa, api turun dari langit. Wah, luar biasa. Tapi keesokan harinya,
mendengar ancaman dari seorang wanita yang punya kuasa, yaitu Ratu Isabel, Elia ketakutan. Dicatat Alkitab, Elia lari, menyembunyikan diri. Ya, lalu dia berkata di tengah perjalanan saat dia lari menyembunyikan diri, dia berkata, "Cukuplah sudah Tuhan, ambillah nyawaku." Ingin mati, putus asa. Loh, kok bisa? Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa loh, bisa tiba-tiba drop imannya. Nah, kalau Elia saja bisa mengalami seperti itu, kita juga bisa loh. Kalau kita tidak ditolong Roh Kudus, kita tidak izinkan Roh Kudus beracara, mengalami sesuatu, menghadapi sesuatu, iman kita ini bisa tiba-tiba drop. Bisa. Karena ingat, tidak ada manusia yang super. Ibu yang manusia saya katakan, tidak ada orang yang super, itu tidak ada sih. Orang yang kuat hebat itu tidak ada. Ya, bisa tiba-tiba drop. Nah, ini pentingnya Roh Kudus beracara. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus meneguhkan. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kita lihat sebentar, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi saat kita lemah, Roh Kudus membantu, menolong kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saat kita lemah, ya saat kita menghadapi sesuatu yang berat, kadang kita mau berdoa minta, kita mau berdoa menyampaikan sesuatu, ini bingung. Saya ini mau ngomong apa? Saya ini harus mulai ngomong dari mana? Tidak tahu. Karena pikiran mungkin lagi kalut, ya, karena banyaknya pergumulan, tantangan yang dihadapi, sehingga tidak tahu kalau doa ini ngomong apa, tidak tahu. Nah, kalau kita mengizinkan Roh Kudus beracara, saat kita dalam kelemahan seperti itu dikatakan Roh Kudus akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak tahu harus ngomong apa, tapi Roh Kudus yang beracara sehingga kita bisa berucap kata-kata yang kita sendiri tidak ngerti. Itu Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, nah jadi ini yang keempat, Roh Kudus menghibur, menguatkan, bahkan berdoa untuk kita kepada Allah saat kita di dalam kelemahan. Ya, nah sekarang yang kelima, yang terakhir. Jadi yang pertama, Roh Kudus mengubah kehidupan seorang manusia melalui yang pertama disadarkan dirinya dosa, dirinya salah. Tentunya kemudian punya kerinduan bertobat. Yang kedua, dibaharui, dipulihkan hidupnya, hatinya, pikirannya, dipulihkan, dibaharui. Yang ketiga, setelah dibaharui, dituntun dalam seluruh kebenaran, dibawa ngerti, dibawa bertumbuh di dalam kebenaran. Yang keempat, dihibur. Waktu susah, waktu menghadapi tantangan, dihibur, dikuatkan. Bahkan Roh Kudus bersyafaat, ya, berdoa kepada Allah, berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kelima sekarang, yang terakhir, yang Roh Kudus lakukan, ya, supaya kehidupan seorang manusia diubah. Kita buka Galatia pasal 5 pada ayat yang ke-25. Galatia pada pasal yang kelima, di ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, artinya hidup oleh Roh ini kita bisa hidup karena Roh Kudus yang beracara. Ya, jadi sekali lagi kata hidup oleh Roh itu kita sadar kita bisa hidup karena Roh Kudus yang beracara. Koma, lanjut. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita sadar kita bisa jalani kehidupan
oleh karena Roh Kudus, maka berilah diri kita untuk senantiasa dipimpin Roh Kudus. Jadi yang kelima, supaya hidup kita diubahkan, maka yang kelima, berilah diri kita untuk senantiasa dipimpin Roh Kudus. Waktu kita mau mengambil keputusan, kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus, aku tidak tahu keputusan mana yang harus aku ambil. Kalau menurut pikiran manusia mungkin ini lebih baik, tapi aku tidak tahu mana yang harus aku ambil, langkah apa yang harus aku buat, aku tidak tahu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan cuma berdasarkan dengan pandangan mata kita. Bisa tertipu, bisa terkelabui, bisa salah. Sudah ingat Lot mengambil keputusan hanya berdasarkan pandangan matanya. Ya, waktu dia lihat daerah Sodom Gomora, dia berkata seperti taman Tuhan. Wah, kelihatannya sesuatu yang menjanjikan. Lot langsung milih, Lot langsung mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Dia merasa pasti ini keputusan yang paling tepat. Tapi tahukah Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian semua kesuksesan Lot di tempat itu menghancurkan bukan hanya hidup Lot, tapi hidup keluarganya. Bagaimana tidak? Istrinya jadi tiang garam. Tahu kan kisahnya? Kedua anaknya ya melakukan tindakan yang sangat tercela. Dia buat ayahnya mabuk, lalu anak-anak ini berhubungan dengan ayahnya. Aduh, memalukan sehingga mereka hamil dengan ayahnya. Aduh, aib, memalukan. Dan ini terjadi. Mengapa? Karena pilihan yang salah. Nah, jadi kalau Bapak Saudara dan saya mau membuat pilihan, minta tuntunan Roh Kudus. Berdoa. Jangan terburu-buru. Jangan cuma pakai pandangan mata kita. Ingat, pandangan mata kita itu bisa salah. Kita cuma bisa menilai berdasarkan pandangan ke depan, mungkin 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, cuma bisa gitu. Tapi bulan depan, tahun depan, siapa yang tahu? Apakah pikiran kita bisa menjangkau sampai jauh seperti itu? Tidak bisa. Tapi kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta tuntunan Allah, maka Roh Kudus akan menolong kita, sehingga kita dipimpin, dituntun ya oleh Roh Kudus melangkah, membuat keputusan, tidak gegabah, tidak sembarangan, maaf, tidak ngawur. Kalau ngawur, gegabah, sembarangan, hancur. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, kelihatannya mungkin sulit, kelihatannya sesuatu yang di pandangan manusia ya tidak terlalu menjanjikan. Tapi kalau itu Tuhan mau, kita dibawa Tuhan ke situ, percayalah. Nah, kita berkata Tuhan menjanjikan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 berkata, rancangan yang ada pada Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan masa depan penuh dengan pengharapan. Ya, jadi izinkan supaya diri kita dipimpin Roh Kudus senantiasa. Nah, kalau diri kita dipimpin Roh Kudus senantiasa, maka akhirnya hidup kita ini akan menghasilkan buah roh. Ini ayat penutup ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Buah roh, orang yang dirinya terus dipimpin, orang yang dirinya terus dikuasai Roh Kudus, orang yang memberi dirinya untuk terus ada di dalam kendali Roh Kudus, maka hidupnya setahap demi setahap akan menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh ini? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tapi orang yang tidak mau dipimpin Roh Kudus, hasilnya bukan ini, hasilnya lawannya.
Tidak punya kasih, so. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada. Ya, tidak bisa sabar, tidak punya kemurahan, tidak punya kesetiaan. Nah, sudah lihat tuh, kalau bicara kesetiaan sekarang ini cari orang yang setia itu sulit. Betul, Alkitab memang berkata banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Sulit. Jadi mencari orang yang setia itu semakin lama semakin sulit, semakin langka. Jadi kalau Bapak Ibu punya pasangan hidup yang setia, syukuri hal itu. Bilang terima kasih Tuhan, aku punya pasangan hidup yang setia. Aku punya suami, aku punya istri setia. Wah, luar biasa. Itu berkat, Saudara. Betul. Sekarang ini banyak orang yang tidak setia. Saya dengar berulang kali masalah terjadi. Salah satunya dalam soal keluarga rumah tangga. Iblis sekarang menyerang, menghancurkan keluarga rumah tangga umat Tuhan. Salah satunya dengan apa? Tidak ada kesetiaan, tidak ada komitmen. Ya, sekarang sedikit-sedikit paling gampang, so. Gampang apa? Selingkuh. Gampang sekali ya. Saya dengar sekarang berita tentang selingkuh itu sampai, aduh, ya, bolak-balik so, ya, dengar kabar ini selingkuh, itu selingkuh dan sebagainya. Tidak ada kesetiaan. Mengapa? Karena tidak dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus, hasil dikatakan salah satunya adalah setia. Bisa pegang teguh komitmen. Apa yang terjadi, tapi tetap pegang teguh komitmen. Itu setia. So. Mengapa? Karena memberi diri dipimpin Roh Kudus, sehingga menghasilkan buah Roh Kudus. Lah kalau menghasilkan buah Roh Kudus, berarti hidupnya ini berubah nggak, Saudara? Berubah, pasti berubah. Maaf kalau ada anak Tuhan hidupnya tidak berubah. Saya mau katakan satu hal. Sudahkah dia mengizinkan Roh Kudus beracara dalam hidupnya? Kalau seorang anak Tuhan tidak mengizinkan Roh Kudus beracara dalam hidupnya, meskipun dia sudah jadi anak Tuhan puluhan tahun, tidak berubah. Pancet aja, maaf ya, pancet aja. Hidup lamanya, karakter lamanya tetap tidak ada perubahan. Tapi kalau orang yang mengizinkan Roh Kudus beracara dalam hidupnya, setahap demi setahap mulai diubah. Ya memang tidak langsung ya, berubah itu tidak langsung seperti kayak membalik telapak tangan, Saudara ya. Ini namanya sulapan ya. Namanya berubah itu setahap demi setahap, step by step. Tapi semakin baik, semakin indah, semakin benar di mata Tuhan. Itu namanya berubah. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama saya katakan, Roh Kudus, aku mau hidupku diubah. Ya karena kita sadar kita masih belum sempurna, kita sadar masih ada dosa, kesalahan dalam hidup kita. Ya, bisa salah, tapi yang penting tidak boleh terbiasa lakukan dosa, tidak boleh. Ya, begitu sadar, wah aku salah, Roh Kudus mengingatkan, langsung bertobat, minta ampun, kembali ke jalan yang benar. Roh Kudus pulihkan hidup kita. Ya, Roh Kudus baharui hidup kita. Roh Kudus tuntun kita dalam kebenaran. Lalu Roh Kudus hibur kita. Kalau sudah mengerti kebenaran, sekarang hadapi tantangan masalah, dihibur, dikuatkan. Dan yang terakhir, kita beri diri kita senantiasa dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan Pak Mimbar bisa kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan sambil kita siapkan hati kita untuk sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Silakan juga para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita katakan, Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga. Itulah Roh Kudus yang dicurahkan buat setiap orang-orang percaya. Yang dijanjikan
bekerja dalam hidup kami, maka kami akan disadarkan. Ketika kami sudah lakukan dosa kesalahan, kami jadi sadar bahwa kami sudah berdosa. Segera kami bertobat, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami mau kembali ke jalan Tuhan. Roh Kudus akan membaharui hidup kami. Roh Kudus akan memulihkan hidup kami. Selanjutnya kami dibawa, dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami bertumbuh di dalam kebenaran, semakin mengerti kebenaran Tuhan. Dan selanjutnya ketika kami menghadapi tantangan masalah kesulitan dalam hidup ini,
Roh Kudus menghibur kami, Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus bersyafaat buat kami saat kami ada dalam kelemahan. Sehingga Roh Kudus berdoa kepada Allah, berdoa untuk kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Contoh, kami mau memberi diri kami untuk senantiasa dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Kami mau melangkah, kami mau membuat keputusan, kami tidak gegabah. Benar-benar kami minta tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah membuat keputusan. Dan akhirnya keputusan kami tetap ada di dalam jalan Tuhan, tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya hidup kami akan menghasilkan buah Roh Kudus. Itulah hidup yang diubahkan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan berkata-kata lebih lanjut akan setiap firman yang sudah kami dengar, sehingga sungguh kami rindu hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa yang sudah kami lakukan. Dan kami percaya ketika kami mohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa kami dan melayakkan kami, menguduskan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Bahkan berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, tidak tolong Pak Mun, protokol kesehatan tetap dijalankan. Nah, dimohon anak-anak yang tidak mengambil ya tubuh dan darah Tuhan, ya roti dan anggur ini, karena ini bukan cuma sekedar makanan minuman, ya tidak boleh, karena itu bisa mendatangkan hukuman. Anak-anak diajari untuk menghormati ya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Jadi dimohon anak-anak tidak mengambil. Oke, silakan para pelayan zaman kudus akan membagikan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Sebagai
Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan, sehingga Engkau rela mati buat kami. Karena itu sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus, untuk boleh mengingat kembali karya Tuhan yang ajaib buat kami, supaya kami boleh menghargai karya Tuhan yang ajaib. Kami boleh belajar untuk hidup di dalam kebenaran, tentunya dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Sekarang dengan hati yang siap, hati yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang boleh mengingatkan setiap kami terus, kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.
Kami telah diteguhkan sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap militan dalam segala situasi. Kami boleh tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetap percaya bersandar kepada Tuhan. Dan kalau kami tetap bersandar kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyediakan pertolongan, Engkau akan menyediakan hal-hal yang indah di balik segala hal yang kami alami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan GBI Rahel, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati pekerjaan, diberkati studi sekolah, kesehatan Tuhan juga berkati. Bahkan Engkau Allah yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Oh Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman seiman kami. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah diliburkan, mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, ialah iman mereka yang teguh, membuat mereka tetap menanti-nantikan Tuhan yang akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui pertambahan usia, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami akan kembali ke keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.